Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, berikut kami menghadirkan karya jenama yang tampil dalam ajang Spotlight beberapa waktu lalu. Priscilla Margie mengusung tema perempuan tetap lembut namun kuat dan mandiri menghadapi setiap masalah. Dalam koleksi terbarunya untuk menggambarkan betapa pentingnya keseimbangan antara kelembutan dan ketangguhan dalam kehidupan sehari-hari perempuan masa kini. Melalui desain yang elegan dan modern, Priscilla Margie ingin menunjukkan bahwa meskipun perempuan selalu dihargai karena kelembutan dan ketangguhannya, mereka juga memiliki kekuatan luar biasa untuk menghadapi tantangan hidup. Koleksi terbaru ini hadir dengan sentuhan feminin yang anggun, namun dibalut dengan potongan dan detail yang kuat dan berani, mencerminkan karakter perempuan yang mampu bertahan dan mandiri dalam situasi apapun. Melalui koleksi ini, setiap perempuan diajak untuk merayakan kekuatan yang ada dalam dirinya tanpa melupakan kelembutan yang menjadi bagian dari keindahannya. Yang ditampilkan dari brand Priscilla Margie kali ini adalah koleksi yang sesuai dengan tema besarnya Spotlight. Culture Fusion adalah percampuran kebudayaan. Jadi saya membawa budaya Betawi dan budaya Eropa modern. Jadi perkombinasian antara nasional dan internasional. Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan dari Jaguar. Terus bahan-bahan yang dari Indonesianya saya menggunakan bahan dari batik, tetap batik pewarna alam Betawi. Betawi dengan modernnya, Indonesia tuh dengan identik dengan menggunakan kain. Jadi tetap kita menggunakan kain dalam balutan kain. Terus kemodernan itu adalah kekuatan juga seorang perempuan yang menggunakan baju-baju kerja, tetapi dia tetap support dengan kebudayaannya. Tetap bangga dengan menggunakan budaya. Jadi dari kainnya saya menggunakan dari kain dan style bentuk balutan kain, dari atasannya saya bentuk outer. Message kali ini adalah perempuan tetap lembut, tapi akan dia ketika dia mendapatkan sesuatu entah problem atau musibah, dia harus kuat dan harus mandiri. Sementara desainer Yani Halim menampilkan koleksi berjudul Blue Bloods yang menceritakan tentang perjalanan seorang gadis muda berasal dari keluarga kaya, di mana gadis ini menetap di Eropa namun tidak meninggalkan budaya Indonesia, berpenampilan modern dengan menonjolkan ciri khas wastra Indonesia. Koleksi Blue Bloods ini terdiri dari outer, jaket yang dipadu dengan rok, celana, dan kulot dengan mengenakan siluet X dan Y. Bahan yang digunakan adalah katun, batu tulis lawas, denim, dan parasut. Aplikasi yang digunakan adalah kerajinan tangan 3D, bentuk bunga kecil yang dipenuhi dengan sulam sashiko di setiap helaian kelopak bunganya dan dipasang dengan teknik bordir manual. Tidak lupa dilengkapi dengan aksesoris elegan identik dengan wanita bangsawan, yaitu anting dan kalung mutiara asli Lombok. Kali ini Yani Halim kembali disupport oleh Akram Mutiara Lombok yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Saya menampilkan desain dengan tema darah biru gitu ya. Terus desain ini adalah mengangkat tentang seorang gadis muda yang dia itu orang Indonesia asli, tapi dia merantau ke luar negeri, ke Eropa gitu kan. Nah, di sana dia tinggal di sana itu dia tidak melupakan budaya Indonesia. Masih tetap memakai wastra Indonesia gitu ya. Tapi dipadu padankan dengan
ciri khas Eropa juga gitu kan, dengan denim supaya kelihatan lebih muda. Pattern warna yang saya pilih itu adalah warna blue ya, blue denim, dan sedikit ada ciri khas Yani Halim yang selalu saya tampilkan setiap kali saya membuat koleksi, itu warna shocking pink. Bahannya saya memakai bahan denim ya, bahan katun, denim dan parasut ya. Dan wastranya juga saya menggunakan batik tulis asli. Gadis cilik berusia 10 tahun, Tiara, mengusung kain tenun khas Lombok berasal dari suku Sasak, suku asli yang mendiami Pulau Lombok. Kain tenun ini merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang sudah terkenal hingga luar negeri. Bahan dasar pembuatan kain tenun khas Lombok adalah benang katun, sutra, marcis, emas, dan perak. Inspirasi ragam motif kain tenun Lombok sebagian besar dipengaruhi oleh kepercayaan suku Sasak. Sebelum masuk Islam, motif kain tenun Lombok didominasi bentuk makhluk hidup seperti ragam hias manusia, fauna dan flora. Motif ini lahir sebagai kepercayaan animisme, dinamisme, dan ajaran Hindu setelah masuknya ajaran Islam. Motif kain tenun Lombok lebih menghindari bentuk makhluk hidup. Ragam hiasnya didominasi motif tumbuhan seperti sulur, pohon hayati, dan bunga bersusun 8. Contoh bentuk-bentuk akulturasi dari budaya Islam dengan kebudayaan setempat adalah munculnya bentuk bunga lotus dalam motif sebana. Membawa 10 koleksi baju konsep elegan dengan wastra tenun dari Lombok. Senang banget bisa menampilkan karya dari Loris. Aku memang berasal dari Lombok dan kainnya cocok sekali buat desain itu. Karena menurutnya saya kan itu tema elegan kan, jadi saya buat semua elegan dan rapi gitu, nggak rame-rame. Hobi sama mau jadi fashion design. karena umur Tiara yang masih kecil, tentunya masih dalam pengawasan ibunya ya. Jadi seperti support untuk tontonan passion gitu, lebih ke Tiara ini loh sayang, misalnya ini warna apa, pengenalan, misalnya wastra seperti ini, begitu. Untuk support yang lainnya, mungkin lebih ke edukasi, ke fashion design gitu. Tiara sempat les private untuk fashion designernya. Kayo by Fake Kayo menampilkan koleksi bertajuk Rescue yang menggambarkan dari kearifan lokal terutama bagi si penenun kain tradisional tenun Baduy, menghubungkan mereka dengan leluhur dan alam. Kain tenun mereka dibuat dengan teknik ikat yang rumit, menggunakan pewarna alami yang memberikan warna-warna yang lembut namun sangat kaya. Setiap motif tenun memiliki makna dan simbol yang mendalam, merefleksikan kehidupan spiritual dan budaya mereka. Koleksi ini menggabungkan keanggunan dan kepraksisan dari kain denim yang dihiasi dengan konsep zero waste tenun Baduy, serta memanfaatkan celana jeans yang sudah tidak dipakai dengan sentuhan arty casual dan look feminine masculine yang diambil dari tenun Baduy yang berwarna kontras alami, membuat mereka percaya diri.
temanya rescue. Itu temanya jadi kita upcycle dari denim itu sendiri, terus dipadu sama wastra Baduy. Jadi tuh kita tuh one by one itu kita coba kumpulkan dari denim-denim sebenarnya sudah dari denim keluarga aja yang udah nggak kepake, terus kita cuci, kita olah jadi sesuatu yang baru lagi gitu denimnya. Kalau di kali ini sih aku karena aku baru pertama kali upcycle denim itu merupakan tantangan yang challenge tertentu buat aku karena itu nggak mudah ternyata. Kita bikin lagi kayaknya gampang gitu tapi satu persatu kita buka denimnya itu ternyata luar biasa effortnya. Jadi itu buat aku effort yang luar biasa. Makanya ini nanti koleksinya itu dijadiin koleksi yang ini aja collection yang limited collection gitu. Ternyata denim yang udah nggak kepake, udah nggak dilirik orang itu bisa jadi sesuatu yang baru lagi, yang keren lagi, yang bisa dilirik sama orang lagi dan bernilai seni yang tinggi juga gitu. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.